ada membengkak 6.870 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 1 triliun rupiah kebocoran anggaran. Bukan setahun, bukan 5 tahun, melainkan hanya 1 bulan. 1 bulan 1 triliun. Dan yang membuat publik terdiam bukan hanya besarnya angka itu, tetapi satu fakta yang jauh lebih mengganggu. Angka tersebut muncul bukan dari program kecil yang tak pernah terdengar, bukan dari proyek yang tersembunyi jauh dari sorotan, melainkan dari program yang selama ini berdiri di panggung paling depan. Program yang dipromosikan sebagai wajah kepedulian negara, program yang disebut sebagai prioritas. Lalu pertanyaannya menjadi sederhana, kalau program yang mendapat perhatian sebesar itu saja dipersoalkan sampai muncul angka sebesar 1 triliun per bulan, maka sebenarnya seberapa aman uang publik yang tidak pernah masuk headline? Dan di titik ini persoalannya mungkin sudah bukan lagi tentang satu program yang bernama MBG, karena yang mulai dipertanyakan publik adalah sesuatu yang lebih besar. Apakah negara masih mampu menjaga uang rakyat? Atau kita hanya semakin terbiasa mendengar angka besar sampai berhenti merasa marah? Mari kita bedah pelan-pelan. Saudara-saudara, mari berhenti sejenak, karena sebelum marah kita perlu memahami apa yang sebenarnya membuat angka ini terasa mengganggu. 1 triliun rupiah per bulan kebocoran anggaran. Yang membuat publik terkejut bukan karena Indonesia belum pernah mendengar angka triliunan. Indonesia terlalu sering mendengar angka triliunan. Yang membuat publik diam adalah karena angka ini muncul di tempat yang seharusnya paling sulit untuk mengalami kebocoran. Program unggulan, program prioritas, program yang sejak awal berdiri membawa satu pesan moral yang sangat kuat. Anak Indonesia harus makan lebih baik dan bergizi. Dan justru karena membawa pesan moral sebesar itu, standar publik terhadap program ini juga jauh lebih tinggi. Karena rakyat bisa menerima program besar, rakyat bisa menerima anggaran besar, tapi rakyat sulit menerima satu hal. Ketika program yang membawa nama kesejahteraan justru dipersoalkan karena dugaan pembengkakan yang nilainya fantastis. Menurut penjelasan pemerintah yang ramai diberitakan, angka 1 triliun per bulan itu dikaitkan dengan dugaan pembengkakan jumlah titik SPPG dibanding perencanaan awal. Dan disinilah pertanyaan mulai berubah. Bukan lagi apakah program ini baik, tapi bagaimana program sebesar ini diawasi. Ada satu hal yang membuat cerita ini menjadi lebih berat. Karena selama ini publik berkali-kali mendengar pesan yang sangat jelas dari Presiden. Habisi koruptor, bersihkan negara, jangan beri ruang untuk pencuri uang rakyat. Pesan itu sangat kuat. Pesan itu mendapat dukungan rakyat karena tidak ada rakyat yang bangun pagi lalu berkata, hari ini saya ingin negara lebih korup. Tidak ada, saudara-saudara. Tapi persoalan terbesar pemberantasan korupsi ternyata bukan pada pidato. Persoalan terbesarnya selalu sama. Siapa yang diberi kepercayaan untuk menjalankannya? Dan di titik ini muncul ironi yang membuat publik mulai gelisah. Beberapa bulan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menerima bintang jasa utama yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian agenda pengembangan SPPG dan ketahanan pangan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan kontribusi yang dinilai besar terhadap negara. Ya,
dan akhirnya dia masuk bui. Lalu sekarang nama yang pernah berdiri di panggung penghargaan muncul dalam pusaran dugaan korupsi yang sedang diproses hukum. Dan di sini saya ingin berhenti menyalahkan satu orang. Karena kalau hanya berhenti di satu nama, kita tidak belajar apapun. Yang lebih penting adalah pertanyaan ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa berada di posisi yang begitu dipercaya, mendapat legitimasi, mendapat penghargaan, mendapat dukungan politik, tetapi sistem tetap tidak mampu mendeteksi lebih awal jika memang ada persoalan? Bukankah seharusnya semakin strategi sebuah program, semakin ketat pengawasannya? Bukankah semakin besar anggarannya, semakin kecil ruang toleransi terhadap kesalahan? Karena publik tidak sedang menuntut pemerintah memilih manusia sempurna. Publik paham, negara dijalankan manusia. Manusia bisa salah, yang dituntut rakyat jauh lebih sederhana. Kalau ada masalah, apakah sistem cukup cepat menemukannya atau baru bergerak setelah angkanya sudah terlalu besar? Dan mungkin disinilah alasan kenapa isu ini terasa sangat emosional. Karena bagi rakyat, 1 triliun bukan angka, itu rasa saat harga naik, itu rasa saat orang menunda beli kebutuhan, itu rasa saat usaha kecil sepi, itu rasa saat keluarga menghitung pengeluaran. Lalu di saat yang sama muncul berita tentang dugaan pembengkakan anggaran. Yang marah bukan karena rakyat anti program, yang marah bukan karena rakyat anti makan bergizi. Yang membuat publik marah adalah satu pertanyaan yang sangat manusiawi. Kami diminta hidup lebih efisien, apakah negara juga sedang seefisien itu menjaga uang kami? Karena kepercayaan publik tidak runtuh dalam satu hari. Kepercayaan publik runtuh perlahan, dimulai dari satu angka, lalu satu kasus, lalu satu pembelaan, lalu satu pembiasaan, sampai akhirnya masyarakat berhenti bertanya dan mulai menganggap kebocoran anggaran sebagai hal yang normal. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, maka masalahnya kita sudah jauh lebih besar dari 1 triliun. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya mungkin ini bukan lagi tentang satu nama, bukan tentang satu kementerian, dan bahkan bukan hanya tentang satu program. Karena program bisa berganti, pejabat bisa datang dan pergi, tapi ada satu hal yang jauh lebih mahal dari 1 triliun rupiah, yaitu kepercayaan rakyat. Rakyat tidak menuntut negara menjadi sempurna. Rakyat tidak berharap tidak ada kesalahan. Yang rakyat ingin tahu hanya satu. Ketika uang publik dipertanyakan, apakah negara cukup berani melihat ke dalam dirinya sendiri? Karena kalau benar program yang paling disorot saja bisa memunculkan pertanyaan sebesar ini, maka pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Apakah yang kita hadapi hanya kesalahan pengelolaan, atau ada sesuatu yang selama ini tidak terlihat? Dan di titik itu publik mulai kehilangan sesuatu yang paling berbahaya untuk sebuah negara kehilangan, yaitu rasa percaya. Karena negara tidak berdiri hanya dari anggaran, tidak berdiri hanya dari pidato, tidak berdiri hanya dari penghargaan. Negara berdiri dari keyakinan rakyat bahwa setiap rupiah yang mereka hasilkan, bayar dan percayakan akan dijaga. Jika kepercayaan itu mulai retak, maka yang bocor bukan lagi 1 triliun rupiah. Yang bocor adalah harapan. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.